charge. You and my husband were fucking! What? I thought we could use a little playtime. Hai guys, balik lagi bersama gua di MFK Movie. Kali ini gue bakal bahas film cerita seru yang berfokus pada seorang penulis yang mengalami teror dan misteri setelah mendatangkan seorang babysitter. Niat awal untuk membantu malah menjadi bencana buat keluarganya. Dan siapakah babysitter ini? Jadi, biar lebih jelasnya, tonton saja alur filmnya. Dan seperti biasa, jika kalian suka videonya, silahkan like and subscribe biar gak ketinggalan alur film lainnya. Kisah berawal dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia penulis novel terkenal bernama Mary, beserta suaminya bernama Tom, seorang pebisnis. Mereka dikaruniai anak kembar yang masih kecil. Ekonomi mereka terbilang mapan dan kini Mary hanya fokus mengurus anak-anaknya. Suatu waktu Mary kedatangan tamu dari teman lamanya yang merupakan penerbit buku novel. Kedatangan mereka ingin menawarkan Mary proyek novel yang mereka bilang tawaran honornya fantastis dan meminta bantuannya karena penerbit sedang masa krisis di masa transisi. Namun Mary tegas menolaknya. Karena belum ada obrolan sebelumnya, ditambah sekarang ia fokus keluarga dulu. Stop right now. Mary sedikit kecewa karena tak mengira temannya bermaksud merendahkannya setelah ia menolak tawaran tadi. Singkat waktu, suasana makan malam terlihat harmonis di keluarga Mary. Tak lama Tom melihat surat tawaran proyek novel Mary dan mencoba berpikir kembali untuk mengambilnya. Kemudian setelah bercocok tanam, mereka terlihat berdebat kecil lantaran Tom yang tengah pusing tentang bisnisnya yang rugi. Lantas Mary pun tampak kecewa karena suaminya baru cerita. Karena masalah suaminya yang terancam bangkrut, Mary pun jadi kepikiran buat ambil tawaran temannya untuk menulis novel. Terlihat Mary curhat dengan teman dekatnya tentang hal itu. Namun Mary masih bingung karena waktu dan fokusnya terbagi dengan anak-anaknya. Lantas temannya memberikan solusi untuk memperkerjakan pengasuh anak, agar Mary bisa fokus dalam menulis novel. Awalnya Mary meragukan solusi tersebut. Namun temannya meyakinkan Mary dengan pengalamannya semenjak menggunakan jasa tersebut. Ivy League schools, they're fluent in at least 2 languages. They cook exactly what you need to get through. Singkat waktu Mary datang ke kantor jasa pengasuh anak. Kesan pertamanya cukup tertarik dengan fasilitas dan profesional pekerjaannya yang baik. Mary pun setuju buat memakai jasa tersebut. Setelahnya, Mary sangat selektif mencari pengasuh yang cocok dengannya. Terlihat beberapa orang sudah datang diwawancarai olehnya, namun belum ada yang cocok dengannya. Dan tiba-tiba seorang wanita muda dan cantik datang padanya. Wanita tersebut terlihat menarik yang bernama Grace. I'm Grace. Hi, Grace. Nice to meet you. I'm Mary. I'm sorry, I realize I've never introduced myself. Mary pun terlihat tertarik dengannya karena obrolannya nyambung dan sopan, serta memiliki hobi kesamaan yaitu membaca novel. Dan Grace pun pandai mendekati anak-anak. Mary pun langsung menawarkannya bekerja. Hal itu membuat Grace senang dan akan mulai bekerja esok hari. Grace, I don't know if I really need some. Thank you. Oh, thank you so much. Di hari pertama Grace bekerja, ia terlihat bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh anak yang baik. Mary pun terkesan dengan kerjaannya dan sikapnya yang sopan. Sampai malam pun tiba, Mary dan Tom merasa sangat terbantu dengan hadirnya Grace di rumahnya. If it's fine with you guys, I'd like to get them in the shower and ready for bed. Today was so fun. Seiring berjalannya waktu,
sosok Grace semakin dekat dengan keluarga Mary. Grace selalu bisa membantu Mary dalam hal apapun. Terlihat ketika dirinya kesulitan menemukan ide menulis novel. Mary sempat terluka di kakinya ketika ingin mandi. Grace tak sungkan membantunya. Mary pun merasa ingin memberikan hadiah kecil untuk Grace dengan membelikannya baju untuknya. Namun semakin lama, Mary merasakan hal aneh, terutama pada perasaannya terhadap Grace. Ia seringkali berhalusinasi terhadap sosok Grace. Mary pun menceritakan hal itu kepada sahabatnya, termasuk saran sahabatnya untuk waspada. Hari demi hari, Mary semakin terbawa dalam ilusinya sendiri tentang Grace. Dan terlihat ketika Grace mengungkapkan kebahagiaannya bisa berada di tengah keluarga Mary. I've never felt more loved. Oh, of course we would never. Mary semakin merasakan kebingungan yang mendalam. Ia melihat Grace yang melakukan hal yang melewati batas membuat Mary terbawa suasana. Namun anehnya tiap kali Mary membuka mata, Grace tidak ada. Ia merasa seperti halusinasi, namun terlihat sangat nyata. Di samping itu, Mary mulai menemukan ide-ide dan inspirasi tulisannya. Mary terlihat serius dan sangat sibuk dalam menulis novelnya. Tom dan Grace pun memberikan dukungan dengan tidak mengganggunya. Dan di saat Mary sibuk, terlihat Tom mengajak Grace makan bersama. Hal itu terlihat oleh sahabatnya Mary. Kemudian Tom melihat Grace yang tampak berbeda. Karakter kepada Tom ini lebih seperti penggoda. I'm no kid. 3 minggu kemudian, Grace dan Mary terlihat merayakan beresnya draft novel yang dibuat Mary. Namun kali ini terlihat nyata bahwa Grace menyukai Mary. Grace, I think we should stop. Namun Mary mencoba sadar dan itu salah. Tak lama mereka pulang hingga malam hari. Tom dan sahabatnya menunggunya. Awalnya sahabat Mary ini ingin membicarakan masalah Grace yang pernah ia lihat bersama Tom. Namun Mary masih heran dengan sikap sahabatnya. Tak lama Grace yang merasa kurang sehat mencoba beristirahat. Namun ia mengalami hal buruk karena melihat Tom dan Grace melakukan hal tak senonoh. Mary pun pingsan. There. Anehnya Mary merasakan hal tadi adalah nyata, tapi orang di sekitarnya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Mary pun masih ingat dan meluapkan emosi pada Grace. What the hell are you still doing here? What are you saying? What are you And my husband. Fucking real! And you were like a totally different person. You were like somebody. Ia melihat Grace yang sangat berbeda. Hal itu membuat Mary marah pada Tom. Namun Mary menyadari dirinya belum yakin itu adalah nyata atau bukan. What do I get for it? Fucking screw just into a wall and then you expect. Kemudian Mary mulai merasakan ada yang tak beres pada Grace. Kini ia mencoba menelpon kantor jasa pengasuh anak dan ingin mengkonfirmasi nama Grace. Mary pun terkejut karena atas nama Grace tidak ada. Mary berusaha bersikap biasa walaupun ia tahu ada sesuatu dari Grace. Tak lama Mary berniat menemui sahabatnya. Namun Mary melihat sahabatnya telah tewas. Thank God, here you are. I've been trying to call you. You would not believe. Lantas Mary melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun bukannya sebagai saksi, malah ia menjadi tersangka karena bukti-bukti mengarah pada Mary, seperti sidik jari dan kamera CCTV.
That's not possible. And it just. Hidden in your writer's room. Too many Namun Mary menyangkalnya dan berkeyakinan tak mungkin melakukannya. Tak lama suaminya datang untuk membantu masalah tersebut. Tapi suaminya pun mempertanyakan Mary setelah memang bukti-bukti jelas mengarah padanya. Kemudian Mary berpikir ada seseorang yang sengaja menjebaknya atau memang suatu ilusi semata. And then I saw that the light was on in my writer's up. And then I came back to bed. Mary pun diam-diam pergi ke tempat asal-usul Grace. Mary meyakini bahwa Grace lah yang melakukan hal kejahatan. Setelah sampai di sana, ia bertemu seseorang yang bisa disebut ibu angkatnya. Faktanya Grace adalah anak yang bermasalah sejak dulu, yang membuat saudara-saudaranya tersiksa. Kini Grace hilang dan menyebutkan kalau ia bekerja di salah satu kebugaran di kota. Benar saja, ia berbarengan dengan sewaktu Mary bersama sahabatnya. Nyatanya Grace sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk mengincar Mary. Tak lama Mary kembali dan mengingatkan Tom untuk waspada terhadap Grace. Dan di saat Tom berada di rumah, tiba-tiba Grace datang dengan karakter yang berbeda. Tom pun terluka karena ulah Grace. I thought we could use a little playtime. You've been a terrible boy. Untungnya Mary datang tepat waktu. Anehnya Grace menemui Mary dengan karakter yang baik seolah-olah tak melakukan apapun. Bisa dibilang dia seperti memiliki dua kepribadian. Di saat terpojok, Mary mencoba melindungi Tom. Namun Grace yang berubah menyebutnya Margaret dengan sisi gelapnya. Grace mencoba menahannya dan menyuruh Mary lari. Mary pun lari dan Grace berubah kembali. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Who? Can't stop her. Run. Mary yang menyadari itu bukan Grace mencoba menyadarkannya. Masa lalu Grace pun terungkap bahwa sejak kecil Grace mengalami gangguan kepribadian. Namun di saat Mary terdesak, ia akhirnya bisa membuat Grace pingsan. Place me? Because of love? Shut up! Oh, I said stop! 1 tahun kemudian terlihat Mary sudah menyelesaikan buku novelnya dan sukses. Keluarganya pun bahagia terlihat di momen bersama keluarga. Kali ini Mary menyadari pentingnya sebuah keluarga, dan ia pun tak lupa mendatangi makam sahabatnya, dan yang terpenting adalah Grace masih hidup dan dirawat di rumah sakit jiwa. Di sana, terlihat Mary menemui Grace. Mereka masih berhubungan baik, dan jelas Mary masih percaya kepada Grace dan ingin menolongnya. Dan scene tersebut adalah akhir ceritanya.